dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya menyapa teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, karena kemarin sempat banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara untuk mendaftar Pak Mukmin begitu. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton? Bertanya-tanya bagaimana? Oke, mohon maaf kalau treble sedikit. Jadi saya tetap pakai celana pendek judulnya ini ya. Saya pakai celana pendek begini karena ingin menyapa teman-teman semua, supaya kita jadi nyaman toh. Nah, dari kota mana saja yang menonton? Salam sehat semuanya. Berkomentar boleh teman-teman. Toli-toli, kapan Om Ganteng? Jadi toli-toli belum ada jadwal teman-teman. Jadwal saya yang terdekat itu di Jakarta, Sulawesi Selatan, di Jakarta dan Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Jadi jadwal Makassar, kemudian jadwal Palopo, nanti di bulan Februari. Dari toli-toli, salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Saya ingin kasih tahu teman-teman ya. Saya ingin kasih tahu bagaimana cara bagikan cara merekanya. Oke. Nah, jadi di sini saya mau belajar tentang live streaming di YouTube teman-teman ya. Salam sehat dari Buleleng. Dari Lombok hadir. Cara mengatasi kaki keseleo, Tarakan hadir. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Cara mengatasi kaki yang keseleo. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab teman-teman. Kaki pernah keseleo, dengkul sakit Om, kasih tahu cara ngurutnya. Nah, tadi malam saya sudah live juga memberikan cara untuk mengatasi sakit lutut, cara untuk mengatasi sakit betis, cara untuk mengatasi tumit sakit dan telapak kaki sakit ya. Nah, jadi teman-teman silakan untuk berkomentar, nanti saya tampung dulu pertanyaannya. Riau, Pak Mukmin belum, dengkul sakit, sampurasun, rampes. Ini cara mengatasi kaki keseleo. Biasanya kalau kaki keseleo itu teman-teman, kadang-kadang kalau kaki keseleo ya, itu sakitnya biasa sampai ke atas ini. Kalau lama-kelamaan itu biasa belakang betis juga sakit sampai ke bagian pinggul. Biasanya sampai tembus ke pinggang. Nah, rata-rata orang yang kena sakit pinggang teman-teman, yang saya temui itu bermasalah. Ada mulai bengkak juga Om. Kalau lagi bengkak tidak boleh dipijit itu. Ya, kalau misalkan bengkak di bagian kaki. Malam Pak, saya mau tanya, kalau saya jalan kaki terus rasa ngilu gitu, urut bagaimana ya Pak, supaya kalau lutut sakit Om, lagi di Palopo Om, ya, jangan panggil saya Om, ya. Saya ini kalau, apalagi tadi baru saya potong rambut tuh, perasaan saya ini umur baru 22 tahun teman-teman ya. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Salam sehat Pak Mukmin. Semoga Pak Mukmin sehat terus. Saya mau tanya bagaimana cara mengatasi tulang iga sakit karena benturan. Kalau tulang iga sakit karena benturan teman-teman ya, kalau tulang iga sakit karena benturan, kalau lagi bengkak itu jangan panggillah King Kong. Maksudnya panggil King Kong? Ya nggak apa-apa, mau panggil King Kong boleh ya. Mas, istri sering pusing, apa yang dipijit? Nah, malam hari ini saya akan kasih tutorial juga bagaimana cara mengatasi sakit kepala untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Ini akun New, sebaiknya berkomentar yang baik-baik saja ya. Begitu. Karena kita ini harusnya sebagai manusia saling menghargai ya. Dari Bandung hadir menyimak, ingin belajar.
Salam sehat semuanya teman-teman. Jadi di dalam live streaming, siapa tahu saya mungkin terserah mau bilang apa saja, terserah mau ngomong apa saja, tetapi takutnya ada teman-teman kita yang tidak terima, kemudian Anda bermasalah begitu. Istri sering pusing karena kurang duit itu. Oh, betul. Bisa dimakan? Apanya yang bisa dimakan? Maksudnya apa itu? Di Makassar tanggal berapa, Pak? Saya di Makassarnya nanti di tanggal... Saya di Makassar nanti tanggal... Di atas tanggal 20. Di atas tanggal 20 Januari saya akan hadir di kota Makassar. Begitu, ya. Salam sehat semuanya. Nah, jadi di sini saya akan menyapa teman-teman semua, tetapi yang perlu difahami adalah panggillah suku Dayak. Saya bukan suku Dayak, teman-teman ya. Saya orang dari Sulawesi Selatan. Kebetulan saya pakai topi Papua ini karena waktu saya di Papua, saya diberikan topi ini sebagai kehormatan, hadiah begitu ya. Nah, ada salah satunya itu yang di... Ini saya sambil baca komentar, teman-teman ya. Di Jakarta nanti saya jadwalnya di bulan Januari. Tanggal 9 Januari di area Jakarta Utara, itu nanti di 9, 10, 11, 12, dan 13 selama 5 hari di Jakarta Utara. Kemudian bergeser ke Jakarta Selatan. Islam apa bukan? Nama saya Muhammad Mukmin. Kenapa tentang Islam yang dipertanyakan? Ya, alhamdulillah bapak saya haji, ibu saya hajah, sudah menunaikan ibadah ke tanah suci, saya belum. Kemudian saya juga, salam dari Lampung Tengah, salam sehat. Tinggal di mana? Di Kota Palopo. Mau nanya, orang jalannya seperti robot. Itu biasanya ada keluhan di pinggang, itu orang jalan kayak robot. Ya, saya orang Islam, teman-teman. Nama saya Muhammad Mukmin. Ya, mudah-mudahan saya bisa berlaku seperti layaknya orang Islam. Ya, salam sehat. Mudah-mudahan bisa menjalankan segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangannya, ya. Dan tentu berharap teman-teman, kita sebagai orang, ya, kita sebagai manusia, tentu kita berharap ingin berbuat baik kepada sesama, begitu, ya. Ikut belajar Kang, salam dari Kuningan, Jawa Barat. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana cara pijat itu kalau tumit kaki sakit? Bang, kalau sakit kaki bagian belakang gimana cara penyembuhannya? Betisnya maksudnya ya. Dari Depok, Jawa, tangan saya merasa kebas. Apa sebabnya Pak Mumin? Tadi malam saya full kasih terapi, itu ada video yang saya buat 1 jam, mulai dari kaki sampai ke tangan. Ada itu tutorialnya. Cuman kepala belum sempat tadi malam ya. Salam sehat semuanya teman-teman. Jadi berkomentar, jaga sopan santun, jaga adab kita sebagai manusia, saling menghargai. Pak Mukmin ada lagi di Jakarta. Di Jakarta nanti saya di tanggal 9 sampai tanggal 13 ada di Jakarta Utara, kemudian selanjutnya bergeser ke Jakarta Selatan. Nanti di Jakarta Selatan waktunya menyesuaikan. Abang jadi mempijat dari kapan? Saya pijat ini teman-teman, tap-tap layar guys. Iya betul, tap-tap layar. Jadi ketuk layarnya 2 kali teman-teman, ketuk tanda like-nya ya. Untuk lutut, kalau angin duduk apa yang harus dipijat? Tutorial terapi refleksi di channel YouTube Pijat Indonesia ini banyak sekali teman-teman ya, sudah begitu banyak. Jadi tinggal diklik Pijat Indonesia, baru klik ke bawah. Nanti tutorial terapi mandiri yang ringan-ringan, saya bisa kasih tutorialnya malam ini. Saya bacakan komentar dulu. Salam dari Baru Pak Mumin. Oke, Pak Idrus Darwis, salam sehat. Saya sering sesak napas, bagaimana cara pijatnya? Jawa Tengah belum ada jadwal. Jawa Tengah bisa bergabung ke Jakarta nanti di bulan Januari teman-teman ya. Karena di Jakarta ini saya lumayan agak lama ya, nanti di sekitar 10 hari lebih ya. Tempat pengobatan di Makassar Pak, alamatnya? Alamat belum. Jadi cara untuk mendaftar dan mengetahui jadwal kami nanti, ini tidak semua orang. Jadi nanti saya kasih alasan-alasannya teman-teman ya.
pendaftaran itu hanya live streaming di YouTube dan Facebook. Ya, halaman Facebook saya Terapi Refleksi Palopo, channel YouTube Pijat Indonesia. Saya terima pendaftaran pada saat live streaming. Ya, tidak ada pendaftaran yang lain selain pada saat saya live streaming seperti ini. Oke, itu yang perlu dipahami. Terus yang kedua, nah, pengen sekali ketemu langsung dengan Pak Mukmin. Boleh, kalau mata sakit lihat dia sama yang lain gimana? Salam sehat, pingin sekali ketemu langsung dengan Pak Mukmin. Boleh ya Pak Mukmin, untuk ibu saya biar bisa ditekuk lututnya untuk bisa sholat lagi. Pak turut belajar ilmunya. Nah, mungkin saya bahas lagi lutut ya. Dari Jakarta, umur 75 tahun, lutut lemah, apa bisa dikuatkan lagi? Biasanya kalau lutut lemah, teman-teman, itu pengaruh aktivitas terlalu tinggi pada saat masih muda dulu, itu bisa berakibat otot betis ketarik, bisa mengakibatkan area lutut ya itu bisa bermasalah. Nanti saya kasih tutorial. Saya sudah siap minyak zaitun di sebelah ya. Jakarta Selatan tepatnya di mana? Nanti kalau sudah terdaftar, teman-teman, kami akan kasih tahu hotel apa. Begitu. Yang jelas kalau saya keluar kota biasanya di hotel ya. Itu untuk kenyamanan saya melayani pelanggan, melayani pasien begitu ya. Jadi saya mata kabur apa yang diurut Pak? Nah ini sekarang kita mulai ya. Kalau mata kabur teman-teman ya, kalau mata kabur nih ya, tadi saya mengalami karena kurang istirahat. Jadi di sini nih mata kabur nih. Nah kalau mata kabur ini ambil begini. Nah ini. Jadi otot mata, otot di bagian ini, di bagian atas di sini ada tulang pas di dekat dari kelopak mata. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, jadi dekat dari kelopak mata ini, teman-teman, ini di sini. Di sini biasanya yang tegang, ya. Di sini biasanya yang tegang. Jadi cara untuk merelaksasi saraf mata begini. Nah, coba sambil praktekkan. Letakkan HP-nya di bantal, ya. Letakkan HP-nya di bantal. Nah ini ada dua pengalaman yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kenapa saya bisa kasih tutorial. Ini ada hasil. Ya mudah-mudahan Fahan Fei sekarang di Jakarta sedang menonton. Beliau minggu lalu ya datang ke Palopo. Minggu lalu datang ke Palopo. Itu beliau 1 bulan tidak bisa tidur. Dan dia harus makan obat tidur terus menerus. Itu Fahan Fei di Jakarta ya. Nanti saya minta testimoninya kembali teman-teman. Ya, beliau 1 bulan minum obat tidur terus ya, dan alhamdulillah sepulang dari Palopo saya terapi kedua sudah bisa tidur tanpa meminum obat tidur lagi. Luar biasa. Nah kemudian yang kedua, ada orang yang tidak bisa melihat, mohon maaf, tidak bisa melihat, datang ke tempat kami ini di Palopo. Nah, kemudian saya bilang ke beliau bahwa kami tidak menerima pasien yang mohon maaf, ya, tidak bisa melihat. Saya tidak terima. Langsung dia bilang, tunggu dulu Pak Mukmin. Saya justru diarahkan oleh dokter mata ke sini. Karena tahu bahwa Pak Mukmin bisa terapi saraf mata katanya. Saya bilang, oh begitu. Nah, setelah saya terapi ada siaran langsungnya di akun media sosial saya, teman-teman. Alhamdulillah. Orang tersebut bisa melihat kembali. Bukan berarti yang total tidak melihat lagi, sudah rusak retina matanya, itu tidak bisa dilayani lagi ya. Nah, jadi harus dibedakan mana yang gangguan saraf mata dan mana yang tidak gangguan saraf mata. Kalau dari lahir jelas tidak bisa begitu, teman-teman. Nah, sekarang begini. Jadi mohon maaf ya, saya pakai celana pendek karena ini siap-siap untuk kasih tutorial. Nah, jadi di bagian mata ini teman-teman, kalau untuk relaksasi saraf mata, sekarang ini kalau orang selalu lihat layar HP, apalagi ibu-ibu yang bikin konten ya, sibuk mode profesional ya, mau dapat dari Meta. Nah, sekarang begini, ambil di sini nih, di pinggirannya, tarik ke bawah begini, ke bawah dan arah samping begini ya, tekan begini sampai di sini. Nah, tarik lagi dari arah dalam begini, direlaksasi begini, digerakkan boleh begini, ya, digerakkan begini
supaya rileks itu saraf matanya. Tarik ke arah luar begini. Nah, ini kenapa langsung saya tutorialkan mata? Karena tadi sempat agak buram-buram saya baca komentar. Jadi saya kasih ini. Bagikan videonya. Nah, itu topi dari daerah mana, Pak? Maaf nggak melenceng. Bagus soalnya. Maaf agak melenceng. Bagus soalnya. Kayaknya nggak melenceng, teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu saya justru ada kepala suku di Papua Pegunungan. Saya minta pendapatnya. Dia camat di sana, kepala suku. Saya tanya, Pak Yosias Togodli, saya tanya apakah salah kalau saya pakai topi Papua. Justru dia bilang saya bangga Pak Mumin pakai topi Papua. Saya tanya kembali Pak Kasir Sangge, waktu saya dikasih di Kaimana, topinya ada juga. Itu saya tanya beliau. Kemudian dia bilang, Alhamdulillah Pak Mumin, terima kasih banyak, topi saya sudah dipakai dan saya bangga pemberian saya dipakai oleh Pak Mumin. Teman-teman yang di Papua, mohon komentar. Salam sehat semuanya. Karena saya di Jayapura sudah 5 kali, di Kaimana 2 kali, di Biak 2 kali, di Sorong sampai 5 kali juga. Alhamdulillah orang Papua is the best, ramah. Mantap. Salam sehat semuanya. Mata plus apa bisa juga Pak Mumin? Silakan dicoba ya, buat pijat sesak napas. Nah, sekarang begini, kita lanjut lagi teman-teman ya. Untuk mata dulu. Nah, untuk mata kasih begini. Nah, kalau untuk mata teman-teman bisa lihat ya, ini baca komentar kecil-kecil ini. Tapi alhamdulillah saya dari jarak segini sekitar 1, 2, 3 itu masih sekitar 50 cm masih kelihatan ini. Untuk terapi stroke sebaiknya dilakukan setiap hari apa gimana? Kalau untuk stroke itu dilakukan 2 atau 3 kali 1 minggu. Alhamdulillah Pak, sekarang lagi mijit, cara pelajaran dari Pak Mumin banyak yang cocok. Gara-gara belajar, nah banyak yang cocok. Alhamdulillah teman-teman. Jadi saya ini lebih ke praktek, bukan sekedar berteori saja. Karena alhamdulillah seperti yang saya kemukakan tadi, banyak yang berhasil. Begitu ya. Karena percuma banyak teori kalau tidak ada hasilnya. Percuma banyak teori, tetapi kalau tidak ada bukti, percuma toh. Yang dicari orang adalah buktinya. Sekarang coba supaya rasakan juga ini relaksasi mata. Dari arah dalam ke arah luar begini. Dari arah dalam ke arah luar begini. Dari arah dalam ke arah luar begini. Jangan dari luar ke dalam, ya. Nah, begini. Jadi ada sebuah sandi, ya, kode, ya, ada sebuah kode. Kenapa kita harus ini relaksasi di bagian area mata ini? Karena pada saat kita misalkan kurang bisa melihat itu pasti dikucek-kucek begini. Nah, daripada kuceknya tidak terarah, saya arahkan sekarang bagaimana cara merelaksasi area mata supaya mata bisa mantap melihat. Apalagi kalau melihat yang cantik-cantik. Apalagi kalau melihat seperti saya sekarang agak kurang ganteng, berarti matanya harus direlaksasi. Salam sehat. Nah, begini teman-teman. Nah, dari arah dalam ke arah luar begini. Nah, oke, sudah dipraktekkan begini. Nah, sekarang yang sudah mempraktekannya banyak, mungkin ini kelihatan sepele, tapi mungkin tidak ada yang kasih tahu, dan mungkin tanpa sadar biasa dilakukan sendiri kok agak segar ya, tetapi mungkin tidak dilakukan, bahkan mungkin ketika mata mulai redup, mata mulai agak loyo, justru kita lupakan cara ini. Maka saya mengingatkan sebagai sesama teman, sebagai sahabat, saya sebagai terapis terganteng sedunia, nah saya kasih tahu, mantap, yang praktek. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nih di sini, ambil di bagian ini teman-teman, di bagian ini nih, ya, di antara mata. Nah, kasih begini, tekan-tekan, tapi tidak boleh keras, tidak boleh kasar. Kemudian tekan 2 tangan begini. Nah, yang satu dari bawah begini jempolnya, yang di atas 2. Tarik ke arah luar begini. Nah, ini untuk relaksasi saraf mata. Ini sering saya lakukan. Begitu. Begini, ya, teman-teman. Nah,
begini. Nah, untuk yang susah tidur, biasanya tingkat keseimbangan suplai oksigen ke otak itu biasa bermasalah. Nah, sekarang saya kasih tahu teman-teman ya. Ini kita harus sentuh simpul-simpul meridiannya. Nah, jadi sekarang begini. Coba sentuh di bagian ini teman-teman. Di ujung tulang pipi ini. Di ujung tulang pipi ini sentuh. Ini titik dan simpul meridian ya. Simpul saluran di dalam tubuh. Nah, sekarang sentuh begini. Sentuh ringan di ujung pipi ini. Sentuh ringan di ujung pipi ini. Maka itu akan terasa sampai bergerak di bagian ini, sampai hampir ke ubun-ubun, Nah ini, nah di sini, tekan di ujung ini, begini saja, tekan dengan rileks ya, jangan menekan keras, tekan rileks begini. Kalau di sini digerakkan, itu biasanya terasa sampai ke area ubun-ubun. Ini cara untuk melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Ini cara untuk melancarkan sirkulasi darah. Ini cara untuk melancarkan suplai nutrisi. Ini cara untuk melancarkan cairan di dalam area kepala dan wajah. Lanjut atau sampai di sini saja. Nah, jadi ini teman-teman, saya sering praktekkan pada orang. Saya sering praktekkan pada pasien, termasuk Pak Hanfei yang di Jakarta, yang baru pulang dari Palopo, 1 bulan tidak bisa tidur, gara-gara sering cemas, kadang ketakutan, ya, perasaannya campur aduk. Tapi itu tidak lebih dari kurangnya suplai oksigen ke otak, kurangnya suplai nutrisi ke otak, kurangnya sirkulasi darah, kurangnya tidak seimbang sirkulasi cairan di dalam tubuh. Itu yang membuat seseorang kadang-kadang gelisah. Dari pengalaman saya, karena banyak orang yang kadang-kadang takut di dalam hidupnya, ya. Apalagi kalau yang mikirin kesehatannya terus-menerus. Nah, begitu, ya. Sekarang dicoba lagi. Di sini. Ini untuk yang susah tidur boleh dipraktekkan. Tekan di sini. Begini, ringan tapi ya. Ringan, tekan di sini. Ringan ditekan di sini, kemudian dorong ke bawah. Dorong begini. Didorong begini. Sampai ke pertemuan antara, kalau digerakkan begini, ujung rahang. Ujung pertemuan, ini goyang. Nih. Digoyang di ujung, pas di ujung rahang ini teman-teman, tulang rahang, pas di ujung tulang rahang ini, ya, goyang begini, terasa. Nah, di situ ujungnya digerakkan di sini lagi, digerakkan di sini, pas di depan telinga ini. Nah, gerakan begini, ini untuk yang susah tidur, yang penglihatan juga kabur boleh, termasuk yang sering sakit kepala boleh. Kasih begini. Nih. Telinga saya bergerak toh. Nah, ini. Telinga bergerak. Nah, sekarang yang sering sakit kepala, praktekkan cepat. Tekan di sini. Nah. Kemudian ini menekan 4 jari ini menekan. 4 jari ini menekan di sini, teman-teman. 4 jari menekan di sini, kemudian ini di belakang menekan juga. Nah, saya perlihatkan caranya ya. Nah, saya perlihatkan caranya. Tekan pada bagian belakang telinga begini, sambil menggerakkan bersamaan. Gerakan bersamaan begini. Gerakan bersamaan begini, kemudian dorong pelan-pelan ke atas. Perhatikan ya, dorong pelan-pelan ke atas. Ini tangan saya harus muter-muter. Dorong ke atas begini. Ini menekan pelan ke atas. Yang sedang sakit kepala, yang sedang pusing, yang sedang oleng-oleng, praktekkan ini. Yang susah tidur kalau malam, praktekkan ini. Sampai ke atas begini tangannya ya. Nah, lepas.
Tapi jangan melepas sekaligus. Diulangi. Oke? Begini. Sampai di ujung rahang ini, di sini, ya. Di sini gerak-gerakan sampai ini telinga bergerak ya. Ini telinga bergerak. Telinga bergerak, kemudian ini jempol masuk dari sini. Dari bawah telinga begini. Ini yang depan tetap bergerak juga sampai telinga bergerak begini. Nah, sampai telinga bergerak begini. Yang sering gelisah, yang sering was-was, ya, yang sering cemas. Begini. Saya bongkar memang malam ini. Rahasia untuk mengatasi sakit kepala tanpa obat. Rahasia untuk mengatasi sakit kepala yang enggak hilang-hilang. Rahasia untuk mengatasi sakit kepala sebelah kiri atau sebelah kanan. Sakit kepala bagian belakang. Kasih begini. Dorong ke atas begini. Nih, tangan saya tetap megang semuanya teman-teman ya. Boleh dilihat ya. Nih. Nih. Bisa dilihat ya. Terus gerakan sampai ke atas. Sampai ke atas. Begini. Dari atas, dari bawah ke atas. Hampir mirip gerakan pada saat ambil air wudhu. Betul. Betul. Itu hikmahnya ya teman-teman. Ini kalau diperdalam, ini ada yang telinganya berdengung, ada yang telinga berdengung, gendang telinga terasa ada gangguan. Jika sarafnya yang bermasalah, coba dengan cara seperti ini di bagian ini. Nah, tekan begini. Oke, dorong ke atas begini. Didorong ke atas. Ini untuk mengatasi sakit kepala. Yang susah tidur kalau malam. Pada saat menjelang tidur, save nanti video ini teman-teman. Percaya jika susah tidur, minimal ini memberikan efek relaksasi pada area kepala dan pikiran, insya Allah akan jadi tenang. Tapi menekan tidak terlalu keras, tidak terlalu kasar. Bagikan videonya. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel YouTube Tukang Pijat Refleksi Terganteng Sedunia. Nah, selanjutnya teman-teman, ya. Selanjutnya, di sini lagi. Tadi gerakan matanya sudah ya. Nanti video ini saya download, saya akan upload lagi dalam format video. Nah, jadi mulai nanti dari mulai mata sampai ke kepala ya. Jadi mohon maaf komentarnya sementara saya tidak baca dulu. Saya lanjut kasih tutorial. Selanjutnya di bagian ini teman-teman ya. Di bagian kening ini ya. Ini untuk orang lain dan diri sendiri berbeda. Ya, nanti kalau gerakan untuk orang lain saya kasih tahu juga. Nah, ini gerakan lagi begini. Nah, biasanya orang yang sering sakit kepala itu tidak bisa bergerak begini kulit kepalanya. Nah, ini kulit kepala saya gampang bergerak ini. Nih, biasanya kalau orang yang sering sakit kepala, apalagi sering oleng-oleng, sering pusing, ini urat kulit kepalanya ini susah untuk digerakkan begini. Nah, ini pergerakannya terbatas kalau orang yang sering sakit kepala. Nah, begitu. Nah, selanjutnya untuk yang susah tidur tadi ada yang bertanya. Nah, ini untuk relaksasi saraf mata juga begini. Nah, sekarang kelima tangan ini di sini. Begini. Di bagian kening ya. Di bagian kening. Oke, kelihatan ya. Gerakan begini. Ini gerakannya ringan. Digerakkan begini. Di bagian kening. Di bagian dahi, di bagian jidat. Nah, begini. Begini. Ini goyang semua ya. Kulit di area depan ini bergerak, kemudian dorong ke atas begini. Ini menekan. Ya, ini menekan. Menekan. Dorong ke atas begini. Oh, mantap. Walaupun dilakukan oleh sendiri, ini mantap sekali teman-teman. Dorong ke atas begini. Dorong ke atas sambil ini ke samping begini. Ini maksudnya untuk mengikuti alur-alur urat yang ada di kulit kepala. Dan ini tidak boleh keras menekan.
Salam sehat semuanya. Nah, jadi teman-teman, ya, itu. Ya, bagikan dulu videonya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, jadi teman-teman, untuk vertigo Om, iya betul, ini untuk vertigo boleh. Nah, kalau untuk yang sering sakit kepala itu ada tambahan, ya, ada tambahan. Biasa saya lakukan pada orang lain begini, ya, biasa saya lakukan pada orang lain begini. Nah, mengambil otot yang ada di sini. Ini otot yang ada di pundak, teman-teman. Kelihatan ya? Ini otot yang ada di pundak. Nah, karena biasa orang sakit kepala itu sering kaku pada bagian ototnya ini. Otot ini. Rata-rata. Otot pundak ini rata-rata kaku untuk mereka yang menderita sakit kepala. Nah, caranya ambil begini. Ya. Ambil begini. Cubit besar begini. Kelihatan ya? Cubit besar begini. Nah, dicubit besar begini. Oke? Nah, Pak Mumin sulit, kasih begini. Nah, ini bisa diambil dengan enteng ya. Di sini. Nah, di sini. Nah, saya dekatkan ke kamera ya. Begini caranya. Nah, kalau saya sakit kepala sendiri teman-teman, pada saat saya di luar kota dan tidak ada siapa-siapa, saya selalu lakukan ini. Nah, begini caranya. Relaksasi pada bagian otot pundak ini. Nah, oke? Nah, relaksasi begini sendiri boleh. Tekan-tekan pada bagian otot pundak ini. Cara ngambilnya begini. Nah, cara ngambilnya begini. Nah, oke. Nah, setelah itu, ini intinya teman-teman ya. Ada orang yang tiba-tiba mulutnya miring, ada orang yang tiba-tiba lidahnya pendek. Ini saya praktekkan pada orang stroke yang tidak bisa bicara. Ini saya praktekkan pada orang stroke yang susah menelan. Ini saya praktekkan pada orang yang sering sakit kepala. Sering saya kasih tutorial, bahkan kadang-kadang gadis cantik saya pijit banyak yang iri. Nah, saya kasih tutorial tuh. Nah, ini ada urat yang melintang ke bawah ini, teman-teman. Di sini ada urat yang melintang pada bagian ini, dari atas ke bawah ini. Ya, ini nanti diraba. Ya, teman-teman bisa tahu ya, yang sering sakit kepala. Nah, kalau yang sering sakit kepala, ini ambil di sini urat ini, ya. Kiri kanan. Nah, ini pertolongan pertama Pak. Jangan takut untuk menolong orang-orang di sekitar Anda jika ada yang tiba-tiba kena stroke. Tidak usah panik. Kalau ada yang tiba-tiba tidak bisa bicara, mulutnya miring, air liurnya keluar terus, coba praktekkan. Dan Alhamdulillah, sudah banyak orang yang saya temui. Bahkan kemarin saya diundang ke Kaimana. Di Kaimana, yang ngundang saya itu tadi lidahnya pendek, setelah dilakukan praktek sama anaknya, itu lidahnya jadi keluar. Coba praktekkan, ini ilmu pengetahuan ya, ini bukan sekedar konten ya. Ini yang perlu saya garis bawahi. Apa yang saya sampaikan di sini bukan sekedar konten. Saya di sini berbicara sebagai terapis yang alhamdulillah punya pengalaman 10 tahun dan sudah puluhan ribu orang yang saya pegang. Bukan 1-2 orang yang saya terapi ya. Nah, kasih begini. Kalau ada orang yang sakit pada bagian kepala, kasih begini, bagikan dulu videonya supaya bisa diikuti oleh banyak orang. Saya berharap video ini bisa menjangkau semua orang supaya pertolongan pertama pada orang yang stroke bisa dipraktekkan cara ini. Nah, ini ambil urat di sini teman-teman. Urat yang di sini nih 2, kiri kanan. Urat yang besar yang mengarah ke bawah, ini ada 2 ke bawah begini. Urat yang melintang ke bawah, raba begini. Rabaannya begini. Dari depan begini. Dari belakang begini. Kalau untuk sendiri, ya, kalau untuk sendiri bisa dengan gaya seperti ini. Nah, caranya begini. Ini diambil, rapat semua tangan di belakang, tarik
secara bersamaan. Ini kalau untuk sendiri. Tarik secara bersamaan kemudian lepas. Tarik secara bersamaan kemudian lepas. Bisa dengan cara seperti ini, jempol yang di depan. Bisa juga jempol dari arah belakang begini. Nah, begini. Lakukan ini tapi tidak kasar. Pak Mumin, saya raba di situ kok sakit ya? Untuk orang yang sedang sakit kepala, pasti sakit. Salah satu di antaranya itu pasti sakit. Ini adalah seperti selang. Ini adalah seperti saluran sirkulasi oksigen ke otak. Ini adalah saluran suplai oksigen ke otak. Ini adalah saluran yang mengantar cairan dan sirkulasi dari dan ke otak pada bagian ini. Karena ada begitu banyak orang yang bermasalah pada bagian ini, sakit di satu sisi, contoh misalkan sakit di bagian kiri, biasanya ada orang yang kena gejala stroke kiri, sakit di bagian kanan, itu biasanya orang yang kena stroke pada bagian sebelah kanan. Oke, ini ilmu pengetahuan, tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, karena ini sudah saya praktekkan dan sudah saya pelajari dari berbagai macam jenis kelamin dan orang. Bukan berbagai macam jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tua, muda, ya. Bagikan dulu videonya. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari Kota Palopo saya menyapa, ya. Saya merasa bahwa apa yang saya ketahui itu harus diketahui juga oleh banyak orang. Itulah sebabnya kenapa saya membuat akun media sosial, ya. Awalnya saya tidak tahu, ya, kalau di akun media sosial itu orang banyak yang hanya mengejar supaya banyak yang nonton saja, tetapi saya lebih kepada bagaimana caranya supaya pengetahuan saya bisa diketahui oleh banyak orang. Alhamdulillah, dari sekian banyak komentar yang masuk, gara-gara mengikuti tutorial saya, alhamdulillah teman-teman bisa mendapatkan pelanggan yang banyak, bisa membantu banyak orang, dan yang cocok katanya. Ya, ini komentarnya banyak. Kak, untuk anak umur 5 tahun tapi belum bisa bicara. Pak, saya menderita sakit pinggang sampai ke kaki. Ada tutorialnya di channel ini. Klik Pijat Indonesia, baru klik video, ya. Salam sehat semuanya. Ya, jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini itu ilmu pengetahuan, ya. Tidak bisa dibantah, mohon maaf, ya. Kalau mau membantah ya silakan ketemu langsung dengan saya. Tapi saya bukan mau beradu argumen, karena percuma kita beradu pendapat, tetapi kalau kita tidak bisa menunjukkan hasilnya kepada orang lain, nanti dulu, toh. Daripada banyak orang yang cuma berteori, ya, tapi tidak ada hasil. Batuk di tenggorokan kayak ada dahak, bang. Nah, itu konsultasi kalau ada dahak begitu, itu buat ke Pak Dokter dan Bu Dokter, ya. Kalau jari-jari kebas, gimana caranya? Kalau sakit gigi itu biasanya ke dokter gigi saja, ya. Karena sakit gigi itu diakibatkan oleh peradangan, kadang infeksi pada bagian akar gigi dan gusi, ya. Itu bukan bagian saya. Untuk jari sering kaku, Pak. Buat ada kelenjar, buat anak ada kelenjar bisa nggak? Tidak bisa. Sakit sendawa bisa diurut, tahu nggak? Nah, coba dengan begini, ya, begini. Nah, jadi saya niatnya untuk berbagi pengalaman, teman-teman, ya. Untuk keperkasaan laki, jari kebas. Terapi asma akut itu ke dokter, ya, kalau asma akut. Apalagi kalau yang sudah sampai mengik begitu, ya. Salam sehat. Langsung dikasih tahu hilangkan kabur mata. Hilangkan kabur mata dan lain-lain. Oke, salam sehat. Buat tenaga yang stroke, Pak. Stroke sudah ada tutorialnya. Dari Aceh, kalau tangan kanan saya susah naik ke atas dan nyeri sekali. Kalau tangan sering sakit, saya kena vertigo sampai pinggang. Sampai pingsan. Kalau kena vertigo sampai pingsan, tolong nanti disimak kembali videonya setelah saya upload ulang, ya, tutorial yang untuk terapi kepala tadi. Kalau telinga seperti ada suara angin, gimana Pak? Bengkak tangan. Nah, kalau yang telinga tadi, yang terapi begini tadi itu, ya, nanti disimak videonya lagi, dikasih begini, digerakkan urat di sini nih, di depan ini, ya. Otot-otot di bagian depan ini direlaksasi supaya sarafnya bisa membuat rileks di area gendang telinganya, ya. Salam sehat.
mengatasi gusi Pak. Aduh, kalau yang bengkak-bengkak tidak bisa ya. Sering masuk angin gimana Pak? Ada tutorialnya bagaimana cara pijat punggung yang benar. Ya, salam sehat. Kalau mengatasi tangan sebelah terasa baal atau lemas, oke. Nah, ini tangan lagi ya. Nah, sekarang saya masuk ke tangan, karena tangan ini teman-teman, sekarang ini penyakit banyak umat ya. Ini penyakit banyak umat ya. Nyeri lengan atas, oke. Kalau sakit rahang, susah buka mulut sama menelan, caranya bagaimana? Kalau yang susah menelan tadi nih, ini di sini. Ya, kalau yang susah menelan, ya, kasih begini, urat ini bisa dengan cara begini, dari belakang jempolnya, dari depan jempolnya boleh, begini boleh, ya, kasih begini, dari belakang boleh jempolnya, ini menahan dengan menahan telunjuk begini, ini menahan telunjuknya, jempolnya dari belakang begini, boleh, dari depan juga boleh, dengan cara seperti ini, ditahan di belakang begini, ini otot yang besar di sini ya. Ini kumpulan otot di sini, itu sasarannya di sini, direlaksasi begini. Tapi tidak boleh keras, tidak boleh kasar. Kasih begini-begini saja. Ya, sakit kepala kasih begini-begini. Gampang ya. Ini teknik sederhana, karena kalau saya kasih begini, nanti kalau kena uratnya itu teman-teman, kalau ada yang sakit itu biasa berdenging sampai ke telinga. Coba kasih begini. Nah, ini ada urat di sini yang kalau kenapa banyak orang yang sering sakit kepala? Telinga sampai berdengung. Nah, di sini kuncinya. Kasih begini. Cubit-cubit saja di sini nih, begini. Enteng, ini. Tuh, begini. Oke? Salam sehat semuanya. Nah, saya kembali menyapa teman-teman semua, nanti kita lanjut ke tangan. Assalamualaikum Bang, saya Iwan dari Aceh Singkil, saraf terjepit lumbar 4, lumbar 5. Maaf Bang, tolong solusinya. Kaki tidak bisa ngangkang. Nah, yang tidak bisa ngangkang, pernah saya ketemu pasien dari Sorong, teman-teman. Itu ibu-ibu tidak bisa buka kaki. Kalau banyak pikiran, sering pusing Bapak. Itu untuk merelaksasi ya. Saya pernah terkena stroke ringan tangan dan kaki kiri, waktu itu lemas. Setelah sembuh, kini sering sakit mata tiba kabur. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti ditonton kembali videonya ini. Kembung terus. Oke, nah saya menyapa dulu teman-teman ya. Dari kota mana saja yang menonton, bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pak Mukmin, hidung saya langsung plong. Nah, mantap. Itu kan langsung terasa khasiatnya ya, langsung. Begitu dipraktekkan, alhamdulillah ya. Dari Merauke, Agnes Gobay, salam sehat. Rukia Terapi Jasman dari Kutai Kartanegara, salam sehat. Oh, Rukia Terapi Jasmani, salam sehat. Ica, salam sehat Pak. Bagaimana cara pemijitan kalau bunyi rahang Pak? Dari Kota Tinjo, MDT Darussalam Al-Falah. Kinok Al-Fairus, asam urat, salam perantauan dari Taiwan. Oke, Pahing Fikri, salam sehat. Joni Todingan, kalau susu buntu caranya bagaimana sering sakit? Ini usus buntu. Usus buntu belum tentu ya, saya pernah teman-teman. Saya pernah mengalami hal yang sama, tetapi ini otot perut biasa ketarik. Jadi kalau otot perut ketarik itu biasa sakit pada bagian ini, ya kadang-kadang melilit. Nah, cukup ambil ototnya begini. Nah, ada teknik sendiri, tapi nanti saya ajarkan lagi kalau saya praktekkan pada pasien. Ya, saraf tulang lutut samping geser Pak, gimana caranya? Dari Provinsi Jawa Barat Pak, jari tangan saya sering kebas. Oke. Oke, helah tuh. Untuk tumit sakit yang kaki, tadi sudah saya upload videonya tadi malam ya. 3 tahun vertigo, bagaimana cara pijitnya? Nanti ditonton ulang. Dari Singapura, Jasmine Muhammad, salam sehat. Bang, bagaimana ini burungku berdiri? Cara atasinya bagaimana? Ayah wae, iya mah. Pak Mumin, kenapa efeknya aku jadi ngantuk? Itu karena suplai, kalau tadi pemijatannya dilakukan, itu efeknya jadi ngantuk karena suplai oksigen ke otak maksimal, aliran darah jadi lancar, itu kalau dilakukan yang tadi. Betis paha terasa pegal-pegal.
Bang, izin mau tanya, sakit pundak dari tangan mudah nyeri. Cara pijat ulu hati, pundaknya pegal. Ada tutorial terapi otot perut ya. Nah, sekarang teman-teman tentang tangan ya, titik jurus keteknya agak susah ketemu, titik urutnya di ketiak master. Oke. Ada yang saya upload tadi malam. Tadi malam saya live streaming juga teman-teman, dan sudah saya upload dalam format video. Silakan dilihat jurus ketek. Nah, ini untuk tangan yang sering kaku. Jadi kalau jurus ketek itu teman-teman, ini sebetulnya caranya tinggal cari dulu uratnya. Nah, ini ya, coba teman-teman lihat. Itu tangan saya di ujung bergerak sendiri, saya gerakkan dari ketek ini. Nah ini, nah ini, tangan saya bergerak tuh. Nah, itu, nih, itu saya gerakkan dari bawah ketiak. Nah ini, nih, tuh bergerak itu tanpa saya, itu refleks itu. Ini yang disebut dengan terapi refleksi. Jadi kalau ada tukang pijit refleksi, kemudian dia bilang dia ini tidak ketemu, urat ini tidak ketemu, berarti bukan tukang pijit refleksi, ya, tukang-tukangan itu. Begitu teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ini pijit mata silinder. Bagikan dulu videonya. Nah, jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan selalu berbagi pengalaman, itu murni adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dari uji coba yang dilakukan berulang-ulang, dan orang itu berpengalaman sehingga dia menemukan sebuah ilmu. Jadi apa yang saya sampaikan ini ilmu pengetahuan. Pak Mumin, tidak ada kurikulumnya. Memang belum masuk di kurikulum, karena yang ada di kurikulum itu kadang-kadang metodenya, mohon maaf, kuno. Orang stroke itu diputar-putar tangannya begini, kuno. Bener, kuno. Karena kadang-kadang banyak sekali orang yang stroke datang ke saya. Itu, misalkan orang sakit pinggang, terus tiba-tiba tulang belakangnya yang difoto, kuno. Bener, berani saya bilang kuno. Karena banyak orang kadang-kadang yang diponis harus operasi, alhamdulillah bisa jalan kembali. Sudah tidak bisa bergerak, misalkan sakit pinggang. Banyak video ada di channel YouTube Pijat Indonesia ini teman-teman. Kadang-kadang sampai merangkak, susah balik badan. Alhamdulillah bisa sehat kembali. Kemarin ada yang dari Poso, kaki sudah mengecil. Datang ke sini, jalan sudah normal. Padahal waktu ke sini jalan susah sekali, harus dipegangin. Nah, makanya karena saya punya pengetahuan tentang itu, saya punya tanggung jawab sebagai seorang muslim, saya punya tanggung jawab sebagai umat manusia untuk membagikan ilmu pengetahuan ini kepada teman-teman semua. Oke? Jadi saya bukan mengajari, berbagi pengalaman dari ilmu yang saya dapatkan, hasil riset, hasil belajar, bahasa kerennya nih. Ya, bahasa kerennya. Saya riset, nah, penelitian sudah lebih daripada 30.000 orang yang saya pijit, teman-teman. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan ada catatannya. Ada namanya, ada alamatnya, ada nomor HP orang-orang yang sudah pernah saya terapi. Jadi ini bisa saya pertanggungjawabkan. Mau berdebat di mana forum apapun, saya berani pertanggungjawabkan tentang apa yang saya sampaikan. Begitu. Bagikan dulu videonya. Terapi sport massage yang pernah saya jumpai bertolak belakang dengan metode terapi master. Memang bertolak belakang karena banyak metode-metode kuno yang dikembangkan terus-menerus dan tidak memberikan efek serta hasil yang didapatkan oleh pasien. Karena banyak orang yang kadang-kadang mengaku sudah master nih. Saya bukan master, saya cuma tukang pijat refleksi tergantung sedunia itu. Ya, saya bukan master. Nah, saya cuma memperagakan dan memperlihatkan bagaimana cara saya, oh ini sakitnya langsung hilang. Itu kalau saya siaran langsung, terapi pasien, ini sakit, ya. Setelah saya terapi, masih sakit? Tidak. Itu kan selalu teman-teman lihat begitu. Jadi kalau misalkan metode ini, metode itu, percuma banyak metode kalau tidak ada bukti, begitu. Ya. Salam sehat. Sakit paha tidak bisa ditekuk saat sholat.
Bagikan dulu videonya. Nah, jadi ini bukan, kalau saya menyebutnya ini bukan pengobatan tradisional lagi, pengobatan modern. Karena banyak alat modern yang digunakan tidak memberikan manfaat untuk pasiennya. Betul tidak? Banyak metode-metode modern yang tadinya pakai, sekarang orang banyak lagi ada yang ditarik pakai meja itu di rumah sakit untuk orang yang sakit pinggang. Kasihan kan? Saya mah masih tukang pijit. Pak, posisi di mana saya di Palopo? Nah, jadi teman-teman, nanti jadwal saya di bulan Januari ini ada di kota Jakarta, insya Allah ya, di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Jadwal saya di Jakarta selama 10 hari, insya Allah. Nah, buat pelatihan master akan sangat banyak peminatnya master, insya Allah ya. Suamiku stroke, mau ikuti terapi pijat mandiri dari YouTube. Bermanfaat banget, 7 bulan dari lumpuh sampai bisa naik motor. Sekarang sudah bisa nyetir mobil kembali. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. What country you are from? I am from Indonesia, in South Sulawesi, Palopo City. I am live di sini. Saya tinggal di sini. Salam sehat. Jakarta Selatan di mana Pak? Nanti ya, untuk mendaftar silahkan untuk mengikuti channel YouTube Pijat Indonesia. Nanti saya live terima pendaftaran. Jadi pendaftaran saya tidak ada yang via tanpa live ya. Jadi pendaftaran hanya pada saat live streaming berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak ada spanduk-spanduk untuk pendaftaran hubungi nomor sekian, untuk pendaftaran hubungi nomor sekian. Pendaftaran hanya pada saat live streaming di akun media sosial saya. Jadi kalau sudah selesai live streaming, pendaftaran sudah tutup. Nah, biasanya Jakarta kalau untuk 100 orang itu 5 menit full biasanya. Di Palopo ini, ya saya di Palopo. Maccato bahasa Inggris master. Bahasa Inggris sedikit-sedikit, little. I can speak English little. Yeah. Where you come from? Dari kota mana? Dari Aceh, salam sehat. Ruli Arnejo, salam sehat. Om Kumis, bau saya kayak kesemutan. Deng ganteng, kaki mati rasa keduanya, stroke ringan. Kalau mijit mulai dari mana? Salam sehat dari Lombok. Itu dari kaki dulu ya, dari betis, dari paha, betis, kemudian dari kaki dulu direlaksasi begini. Tutorialnya ada di channel YouTube Pijat Indonesia dan ada di halaman Facebook Terapi Refleksi Palopo. Sampai kapan di Palopo Pak? Saya di Palopo jadwal untuk bulan Desember ini sudah selesai dan nanti jadwal berikutnya di bulan Februari. Kalau pinggang pegal bagaimana Pak Mumin? Tolong cara pijit supaya senjata saya kembali normal. Salam sehat dari Cilacap. Salam sehat Pak, saya sangat setuju kalau ada pelatihannya. Saya mau ikut juga, minimal bisa untuk mengobati diri, pribadi dan keluarga. Insya Allah teman-teman ya. Karena begini, saya itu teman-teman kalau terapi orang stroke didampingi oleh keluarganya, maka saya kasih cara-cara untuk terapi mandirinya di rumah. Biasanya saya kasih tahu, oh kakinya dikasih begini, tangannya dikasih begini, kepalanya dikasih begini. Nanti kalau misalkan untuk pemijatan bagian punggungnya begini. Nah jadi saya ngajarin untuk terapi mandiri di rumah ya, memberitahu begitu. Dengkol nggak bisa digerakkan, gimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kepala channel sebelah kiri dong, gimana mengatasinya? Pundaknya pegal. Nah nanti bisa di ini Pak Mukmin, tukang pijit terganti sedunia, praktekkan buat tangan kesemutan. Tangan kesemutan, kalau tangan kesemutan ini dulu nih, di sini satu ya, di sini tekan di sini satu. Tapi nanti jurus ketek terakhirnya nih. Nah di bagian ini tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini tekan begini. Hanya tekan angkat, tekan angkat, tekan angkat di sini nih satu, ya. Nah begini, satu dulu, satu-satu ya, tangan dulu. Nah ini kalau tangan sering kesemutan, tangan sering kram. Ini ada urat di sini teman-teman, ada urat di sini, di tengah-tengahnya ini ditekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, ditekan. Di sini ditekan, angkat, tekan, angkat. Tekan, angkat. Ini ditekan saja. Angkat, tekan,
angkat. Tapi yang di belakang ini harus menggenggam ya. Nih, tangan sering kesemutan, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat. Kemudian di sini, ini, tekan, sakit Pak Mukmin. Nah, pasti di sini tak? Nah ini, bagian ini, tekan, tekan. Tapi ini di belakang menekan juga begini. Tekan di sini, tekan pakai jari tengah begini, tekan, lepas, tekan, lepas. Pak Mukmin sakit sekali rasanya. Nah, kalau yang sering pegal di tangan, yang bermasalah di jempol, biasanya sakit pada bagian ini. Kalau sakit pada bagian ini, terus tekan, gerakkan ke atas, tekan, gerakkan begini, tekan, gerakkan begini. Pak Mukmin, orang tua saya stroke, tangannya begini, tekan, biasanya langsung begini, tekan. Kalau kesakitan, tahan saja sampai biasanya begini langsung tangannya kalau orang stroke. Ini di sini, titiknya di sini. Ini ilmu pengetahuan ya, dilarang membantah. Ya, kalau mau membantah ketemu langsung dengan saya. Kita praktikkan langsung pada orang stroke. Ya, nih. Jadi kalau ada tangan orang stroke yang terlipat begini sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tekan di sininya. Nih, tekan di sininya, nanti dia terbuka begini. Pak Mukmin, tangan saya kesemutan, tekan di sini, tekan di sini. Nah, Pak Mukmin sakit sekali, ambil di sini, ambil sedikit di sini, ambil sedikit di sini, tarik keluar begini, tarik keluar begini, tarik keluar begini, pelan, pelan. Sakit juga Pak Mukmin, tarik saja sampai sakitnya hilang, tarik saja terus di sini sampai sakitnya hilang. Untuk mengatasi tangan sering kesemutan, untuk mengatasi tangan sering kram, kasih begini, satu. Langkahnya tadi satu di sini, kemudian di sini, dan di sini, 3. Pak Mukmin sering pegal lengan atas, ambil lagi begini, nih. Otot ini ya, otot di bagian bawah ini, otot di bagian bawah ini sering naik motor jauh, ini tekan ini, cubit-cubit besar begini. Saya ngambilnya begini dari depan, ya, dari belakang begini. Nah, dari belakang begini, dari belakang begini. Otot ini nih, sepanjang otot bawah ini, kasih begini saja, ya. Nah, begini, begini. Nah, begini, ke bawah, ke bawah, ke bawah, begini, tarik begini, tarik begini. Oke, tangan sering pegal, tangan sering kesemutan, tangan sering kram, tangan susah perlu istri. Tuh, ada tuh kan susah begini. Nah, tangan kram, tangan kesemutan, tangan sering salah pegang, enggak termasuk. Begini, tekan-tekan begini. Nah, begini, begini. Ambil juga ujung otot di sini nih, ujung otot di sini. Nah, ambil ujung otot di sini, tekan-tekan begini. Nah, begini, begini, begini. Nah, ini yang pamungkas. Banyak yang tanya, banyak yang tunggu. Pak Mukmin jurus ketek. Nih, saya perlihatkan ya. Nih, ketek ya. Saya bongkar malam ini, ya. Bagikan dulu live-nya. Ini untuk mengatasi tangan sering pegal. Kalau di tengah jalan tiba-tiba kram naik motor begini, kram tangan susah dibuka, pakai jurus ini. Tangan tiba-tiba susah diangkat, tangan sering pegal sekali di bagian ini, pegang HP, tangan yang 2 ini, 3 ini, jari tangan sakit sampai di sini, gunakan jurus ketek. Pak Mukmin, terasa kayak lemah sekali tangan saya, pakai jurus ketek. Caranya begini, letakkan tangan di sini. Nih, banyak yang cari di mana itu letaknya Pak Mukmin. Kalau jempolnya itu digerakkan ke arah sini ya, gerakannya dari arah dalam, dari arah belakang. Kalau saya sendiri yang praktekkan kan begini. Nah, lihat keteknya, begini caranya ya. Nah, sudah jelas ke ini. Nah, begini caranya. Tuh, ambil otot, ujung otot yang dari sini. Ini kumpulan ujung otot ini kan saya kasih begini saja, itu bergerak di ujung. Saya kasih begini saja. Nah, ambil, kumpulkan ototnya di sini.
Nah, itu bergerak di ujung tangan saya. Jadi kalau tangan sedang kram nih, praktekkan. Langsung hilang kramnya itu, percaya sama saya. Nih. Tuh. Goyang tuh di ujung. Nah, ini dengan mengumpulkan uratnya saja, mengumpulkan ototnya, mengambil cubitan begini, kumpulkan ujung ototnya yang di bawah ketiak di ujungnya, tapi jangan terlalu ke dalam karena nanti takutnya kena kelenjarnya. Nah, kasih begini. Itu bergerak di ujung tangan saya tuh. Nah, kalau untuk yang dahsyatnya lagi pakai jempol. Begini. Ah, itu kan bergerak di ujung tangan saya tuh. Nih, bergerak di ujung tuh tapi nariknya ke arah dalam. Jangan keluar, kalau keluar nggak dapat. Nih. Jurus ketek made in Muhammad Mukmin. Nah, nih. Ini nanti mau saya patenkan jurus ketek ini ya. Malam ini teman-teman melalui channel YouTube Pijat Indonesia saya patenkan jurus ketek milik Muhammad Mukmin. Tuh. Nah, nih. Tuh. Untuk menghilangkan tangan pegal nih. Tuh, itu tangan saya sampai loncat-loncat begitu. Kenapa bisa begitu Pak Mumin? Nah, nih, ini terapi refleks ini. Tuh. Goyang tuh. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Tangan suka pegal tuh. Nah, nih. Nah, begini. Nah, ini kan goyang tuh. Tuh. Goyang tuh. Nah, goyang. Goyang. Nah, tangan susah ke belakang. Kalau tangan susah ke belakang, ambil begini. Nah, otot yang ini dulu kasih begini. Kasih begini. Kalau tangan susah ke belakang, biasanya kan susah ke belakang begini itu. Nah, itu ototnya didorong ke depan yang di sini. Tapi tidak boleh kasar, itu butuh teknik sendiri. Ya, saya belum kasih tutorial. Tapi kalau untuk orang lain yang saya terapi, sudah ada tutorialnya. Bagikan videonya, ya. Sakitnya nyampai ulu hati Pak, nyut. Betul. Ini kalau ditekan di sini, ini sampai seluruh badan di sebelah kiri, di sebelah kanan misalkan. Sebelah kanan semua terasa itu, sampai ke kepala, ke kaki. Kalau jurus ketek dikasihnya. Tuh, loncat tuh. Pokoknya tangan pegal, saya ini pijit. Kalau di jadwal Palopo ini 10 sampai 15 orang rata-rata per hari. Saya begini terus. Pegal tuh tangan. Nah, nih. Tuh, bergerak di ujung tuh. Jurus ketek. Aman. Kuat tangan. Tuh. Bagikan videonya. Nah, jariku belum bergerak. Nah, sambil praktek Taiwan Pak kerja kalau sakit pinggang Pak. Tunggu dulu, tangan stroke bengkak terus gimana? Nah, tunggu dulu, kaki kram gampang. Sudah ada videonya ya, kemarin malam saya live juga. Nah, jadi teman-teman, apa yang saya praktekkan ini adalah ilmu pengetahuan. Minyak urut yang bagus apa? Saya pakai minyak zaitun. Minyak zaitun itu banyak sekarang di minimarket. Nah, kalau tidak ada minyak zaitun, kalau sudah ada istrinya pakai hembudi racikan istri. Tapi jangan kalau yang pakai merkuri, bahaya. Ya. Kalau lutut susah ditekuk, itu, nah ini saya pakai minyak zaitun nih. Kalau lutut susah ditekuk, teman-teman, ini saya praktek lagi jadinya nih. Nih, ambil ujung otot betisnya. Kalau lutut susah ditekuk ya, ambil ujung otot betis begini. Nah, caranya begini nih. Ambil ujung otot betisnya, tarik ke bawah begini. Sama sendiri bisa begini nih. Tapi ujung otot betisnya itu pada saat kalau yang sakit lututnya itu pasti sakit sekali disentuh di sini. Biasa orang sampai menjerit kalau saya tarik di otot betis begini ke bawah. Tapi tarik terus sampai sakitnya hilang. Kasih begini saja ke bawahnya. Kalau untuk orang lain pakai ini begini ditarik. Kalau sama sendiri pakai jempol, dorong ke bawah begini harus 2 jempol kalau sendiri. Nah, jadi kalau misalkan betis sering pegal. Nah, ibu-ibu yang suka pakai hak tinggi, biasanya kan otot betis sering ketarik ke atas kalau malam. Nah, tarik dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah begini. Kalau otot betis sakit, kasih begini sajalah. Ya. Cuman pesan saya, teman-teman, jangan kalau misalkan diurut betis itu dari bawah ke atas begini, nanti setelah selesai sakit pasti. Percaya sama saya. Tuh. Nah, Pak Mumin sakit juga di pergelangan kaki. Nah, kasih begini saja. Di sini. Di sini biasanya sakit, ambil lagi di belakang. Tutorialnya silakan subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, baru klik video. Nah,
Dari atas ke bawah begini, kalau lutut sakit. Kalau lutut sakit, yang diberesin bukan lututnya. Meskipun yang sakit di bagian depan ini, tetapi biasanya masalahnya ada pada bagian dengkul. Di bagian lipatan di belakang. Kalau otot betis pernah ketarik ke atas, itu yang mengakibatkan pengikat lutut di kiri kanan, depan belakang, itu karena lutut ini, teman-teman, lutut ini saya pelajari ini dari anatomi tubuh, gambar-gambar anatomi tubuh. Nah, jadi di sini kan ada pengikatnya, kayak pita begitu di sini, ada juga di belakang, ya. Itu yang kalau tidak seimbang, itu yang membuat lutut kadang-kadang terasa sakit. Sakit pada saat ditekuk begini, sakit pada saat berdiri dan berjalan begitu. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti live-nya ya. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan silaturahmi kita kiranya bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sama-sama kita bukan membuang waktu dengan percuma saja. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk diri kita masing-masing dan bermanfaat untuk semua orang ya. Bagikan video ini teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat, salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti live-nya. Yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan diberi umur yang panjang, dilancarkan urusan rezekinya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat, terima kasih, salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.